Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat calon guru profesional, kembali lagi bersama saya Indah Evatus Soleha, mahasiswi PPG Calon Guru Gelombang 2 tahun 2024 Universitas Jember. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemahaman kecakapan literasi diri guna menuntaskan tugas aksi nyata topik 5 dalam pembelajaran mata kuliah literasi dalam lintas mata pelajaran. Simak pembahasannya ya. Sebelumnya kita ingat lagi yuk, apa sih literasi itu? Nah, di sini literasi adalah kemampuan untuk membaca, menulis, dan memahami informasi dengan baik. Hal ini sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, pendidikan, dan pengembangan diri. Literasi memungkinkan kita untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Literasi juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Pertanyaan pertama, pemahaman baru apa yang Anda dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas? Sebelumnya, mari kita ketahui apa sih refleksivitas itu? Refleksivitas adalah konsep kesediaan individu untuk berbagi pengalaman, dukungan, dorongan, gagasan, dan perasaan dalam bidang literasi. Refleksivitas dapat dikaitkan dengan kegiatan pembelajaran yang menggabungkan literasi dan digitalisasi untuk mencapai pembelajaran yang optimal. Pemahaman baru setelah mempelajari konsep refleksivitas, saya lebih memahami bahwa pengalaman kita dalam perjalanan mengembangkan kemampuan literasi seperti membaca, menulis, memirsa, dan menginterpretasi dapat kita ceritakan dalam bentuk naratif literasi. Naratif literasi adalah salah satu bentuk tulisan reflektif atau refleksi diri. Pertanyaan yang kedua, setelah membuat naratif literasi, apakah Anda benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan Anda? Saya sangat yakin bahwa ketika kita benar-benar giat dalam kegiatan literasi, maka akan berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan. Kilas balik saat kuliah, saya sangat semangat mengikuti kegiatan-kegiatan literasi seperti diskusi, bedah buku bersama teman-teman sejurusan ataupun dosen, sangat senang sekali membaca di perpustakaan, serta sering ikut event lomba seperti menulis cerpen, puisi, naskah drama, dan artikel ilmiah. Kegiatan-kegiatan literasi tersebut saya sadari membawa dampak yang sangat bagus kepada kinerja otak dan pemikiran saya. Saya mampu meningkatkan pemikiran kritis dan merasa lebih banyak ide kreatif untuk dituangkan menjadi karya. Saya juga bisa memperluas wawasan dan pengetahuan, serta merasa lebih bisa berkonsentrasi ketika melakukan sesuatu sehingga mampu berpikir kritis dalam melihat sebuah kejadian atau fenomena yang ada di sekitar. Selain itu, dengan berkegiatan literasi, saya juga mampu memperluas pengalaman dan jaringan pertemanan. Pertanyaan ketiga, bagaimana pengalaman Anda mengenai literasi dapat menolong siswa untuk mempunyai budaya literasi? Perlu kita ingat kembali bahwa lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi peserta didik dalam kegiatan literasi. Sepengalaman saya ketika mengajar di salah satu SD swasta, sebelum saya kuliah PPG ini, saya mengupayakan kegiatan literasi benar-benar tumbuh di lingkungan sekolah. Seperti adanya kegiatan 15 menit literasi sebelum pembelajaran. Pada saat awal pelaksanaan, sudah mendapat antusias yang baik dari peserta didik. Walaupun kegiatan ini sebenarnya bukanlah kegiatan baru, namun pasca COVID-19, kegiatan ini memang seperti mati suri sehingga diperlukan langkah untuk menghidupkan dan membiasakannya lagi. Saya melihat manfaat dari kegiatan literasi tersebut, yakni
pelaksanaan pada peserta didik di bangku kelas 1 SD, yakni membuat mereka semakin banyak pembendaharaan kosakatanya. Peserta didik yang sebelumnya belum terlalu lancar membaca, setelah kegiatan 15 menit membaca sebelum pelajaran ini rutin dilakukan, akhirnya semakin lancar membaca. Peserta didik juga sangat terlihat senang ketika bertukar buku bacaan milik teman lainnya, sehingga mereka dapat bersama-sama membaca dan guru membantu untuk mereview bahasan buku yang telah dibaca. Kegiatan tersebut terbukti membuat anak semakin dekat dan terbiasa dengan kegiatan bersama buku, sehingga juga menimbulkan interaksi sosial semakin bagus, kreatif, dan meningkatkan pengetahuan akademik maupun non-akademik pada peserta didik. Pertanyaan keempat, sebagai seorang calon guru, hal apa yang paling ingin Anda lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi di lingkungan Anda? Bentuk kontribusi pembudayaan literasi yang akan saya lakukan, salah satunya yakni perpustakaan mini di kelas. Biasanya di setiap kelas diprogramkan terdapat pojok baca. Namun, saya ingin fasilitas tersebut lebih tercukupi lagi dengan adanya perpustakaan mini pada setiap kelas. Manfaatnya yakni peserta didik semakin dekat dan terbiasa berkegiatan dengan guru, dengan buku. Ketika terasa bosan di kelas, guru dapat melakukan kegiatan literasi memanfaatkan perpustakaan mini. Peserta didik juga akan diperbolehkan mengisi dan meminjam buku pada perpustakaan mini, sehingga proses kegiatan literasi semakin melekat pada peserta didik. Selain itu, kontribusi pembudayaan literasi yang akan saya lakukan yakni membuka perpustakaan mini di kampung saya. Kondisinya di lingkungan kampung saya yang berada di area perkebunan dan tentunya jauh dari akses perpustakaan daerah. Saya amati di sekolah-sekolah sekitar juga pengelolaan perpustakaannya kurang dikembangkan dan jarang sekali anak-anak berminat mengunjungi. Sehingga ketertarikan pada kegiatan literasi sangatlah rendah. Sehingga menumbuhkan niat saya untuk membuka perpustakaan mini di kampung saya tersebut. Sebenarnya dulu ketika awal pasca pandemi, saya pernah membuka bimbingan belajar bagi anak-anak sekitar kampung. Selain kegiatan bimbingan belajar, saya juga menyediakan banyak buku bacaan, baik fiksi maupun non-fiksi yang dapat dibaca oleh anak-anak. Mereka sangat antusias dan bahkan hampir setiap hari mereka datang ke rumah sekedar untuk membaca jika bukan jadwalnya bimbingan belajar. Saya sangat senang dan bangga melihat bahwa semangat dan ketertarikan mereka terhadap membaca sangatlah tinggi. Hanya saja kekurangan fasilitas saja. Namun, sayangnya, pada akhirnya saya tidak bisa melanjutkan hal tersebut karena pekerjaan yang saya geluti, yakni sebagai guru di SD swasta haruslah full day. Sehingga saya jarang berada di rumah dan tidak bisa lagi mendampingi mereka bimbingan belajar dan kegiatan mereka membaca di rumah saya. Sekian pembahasan dan pemaparan dari saya terkait pengembangan kecakapan literasi diri dalam bentuk digital storytelling. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.